Been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. Itu bukan kali pertama Presiden Donald Trump menyebut Rusia dan China sebagai ancaman bagi Greenland. Memang sudah tak ada lagi opsi militer, tapi alibi ini masih menjadi dasar Trump untuk membenarkan ambisinya menguasai pulau es itu. Sekarang alibi itu dipertanyakan usai laporan terbaru The New York Times mengungkap tabir yang berbeda di balik retorika Washington. Sejumlah pejabat Eropa dan mantan intelijen justru tidak menemukan bukti konkret bahwa Moskwa atau Beijing sedang mengarahkan ancamannya ke Greenland. Para pakar keamanan nasional dan intelijen AS menyebut tuduhan tersebut jauh dari kebenaran. Pertanyaan besar pun menyeruak, jika tak menemukan ancaman, lantas apa sebenarnya yang sedang dikejar oleh Trump di tanah milik kerajaan Denmark tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Rusia dan China sebagai ancaman bagi Greenland secara belak-belakan. Salah satu momennya terjadi sebelum Trump menghadiri acara Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada Senin 19 Januari 2026. Well, that wasn't a military. They sent a few people. And they say they sent them not for me, but to guard against Russia. But, you know, NATO's been warning Denmark for about 20 years now, longer than that, 25 years. They've been warning Denmark about the Russian threat. And it's not only Russia, it's also China. So we'll see what happens. But let's put it this way, it's going to be a very interesting Davos. Masalahnya laporan dari New York Times menunjukkan tak ada ancaman apapun dari kedua negara itu terhadap Nuuk. Para ahli menyebut China memang memiliki banyak misi di Arktik, mulai dari memperluas perdagangan, membuka akses ke jalur pelayaran, dan meneliti sumber daya alam di Arktik. Beijing hanya mengembangkan proyek kecil di sana selama bertahun-tahun. Ex-analis intelijen AS soal China, John Culver, mengatakan jika ada memiliki informasi soal ancaman China di Nuuk, hal itu pasti akan bocor. Senator Mark Warner, seorang Demokrat dari Virginia yang secara rutin menerima pengarahan dari pejabat intelijen AS, mengungkapkan pandangan serupa. Temuan itu sangat kontras dengan pernyataan Presiden Trump yang berulang kali menyebut keamanan sebagai alasan dia ingin mengakuisisi Greenland. Apalagi Greenland yang termasuk dalam wilayah otonom Denmark berada di bawah payung keamanan NATO. Ketidaksesuaian antara narasi keamanan dan fakta lapangan memicu dugaan kuat di kalangan pejabat Eropa. Mereka menduga Trump sengaja menjadikan bayang-bayang Rusia dan China sebagai dalih untuk memuluskan ambisi pribadinya. Sejumlah diplomat Eropa melihat pola yang mirip dengan kebijakan Trump terhadap Venezuela. Saat itu, isu penyelundupan narkoba dijadikan kedok keamanan nasional, padahal target utamanya adalah kontrol terhadap cadangan minyak. Di Greenland, skenarionya diduga serupa, yakni penguasaan sumber energi dan juga mineral kritis. Laporan New York Times mengungkap obsesi Trump terhadap Greenland telah dimulai sejak masa jabatan pertamanya. Hal ini dipicu oleh saran dari teman miliardernya yakni Ronald S. Lauder. Ex-direktur senior urusan Rusia dan Eropa di pemerintahan Trump, Fiona Hill, mengungkap kekayaan mineral di pulau es itulah yang membuat Trump begitu terobsesi. Ambisi ini mulai menampakkan hasil konkret pasca Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Trump dikabarkan hampir mencapai kesepakatan baru yang menarik terkait akses terhadap Greenland. Namun detail mengenai isi kesepakatan tersebut masih dirahasiakan rapat-rapat. Persoalan Greenland tidak bisa dilepaskan dari taktik ambisius Trump untuk mendominasi China secara global. Meski sering menyebut Xi Jinping sebagai sahabatnya, di pintu belakang Trump selalu memastikan AS harus selangkah di depan negeri tirai bambu.
Dalam urusan sumber daya energi, Greenland bisa menjadi kepingan puzzle penting dalam perang dagang dan teknologi. China saat ini memonopoli pemrosesan mineral tanah jarang yang menjadi sumber pengembangan teknologi hingga keberlangsungan militer. Dan Trump melihat kendali atas deposit di Greenland sebagai cara untuk mematahkan ketergantungan tersebut. Persaingan juga merambah ke ranah militeristik. Dokumen Strategi Pertahanan Nasional atau NDS 2026 yang dirilis oleh Pentagon menunjukkan pergeseran fokus yang tajam. Amerika Serikat kini memprioritaskan pertahanan tanah air dan pencegahan terhadap China sebagai prioritas utama. Dalam dokumen itu, Pentagon menyatakan akan memusatkan perhatian pada perlindungan wilayah belahan barat. Hal ini mencakup upaya mengamankan akses ke wilayah-wilayah penting yang dapat mempengaruhi keunggulan strategis AS di masa depan. Dengan memperkuat kontrol di Greenland, Trump secara efektif sedang membangun benteng ekonomi dan militer baru di Kutub Utara. Langkah ini dilakukan sembari mendorong sekutu-sekutu Eropa untuk lebih mandiri dalam pertahanan mereka, sehingga pasukan Amerika Serikat sepenuhnya fokus membendung pengaruh China di Indo-Pasifik dan Arktik. Upaya Donald Trump untuk menguasai Greenland dipertanyakan. Ancaman Rusia dan China yang disebutnya berulang kali kini dibantah oleh sejumlah pejabat dan analis. Para analis menduga langkah ini lebih didorong oleh ambisi ekonomi dan proyek imperial pribadi daripada ancaman keamanan nyata dari Rusia maupun China. Itulah kenapa narasi ancaman diduga sengaja dipelihara sebagai dalih strategis. Fokus utama Trump adalah mengamankan mineral kritis guna mematahkan dominasi China dan mengukuhkan posisi Amerika di kawasan belahan barat. Kalau sudah begini, mungkinkah Greenland bukan sekadar soal pertahanan Arktik, melainkan tentang siapa yang akan memegang kunci cadangan energi dan dominasi ekonomi di masa depan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.